Hai Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, kali ini kita akan memasuki episode di bulan Juni tentunya, masih di bulan Juni. Dan masih bersama Vira, kita akan membahas mengenai bagaimana mempromosikan potensi di dalam diri kita ya, sebagai anak muda tentunya, apalagi Gen Z gitu kan. Untuk mempromosikan karya juga bisa mempromosikan semua deh potensi di dalam diri kita. Bukan hanya self branding juga bisa. Terus mengenai yang punya gambar, karya, karikatur dipromosikan, dia terus juga karya digital, bahkan karya musik. Dan untuk mengenai karya musik, kali ini kita sudah kehadiran narasumber Mudofar. Selamat datang di podcast Sabi. Selamat datang, saya Selamat datang jauh-jauh dari Cikeas sih. Cikeas. Oke, warga sana ya. Iya, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya, Iya. main-main ke sini. Thank you loh. Sama-sama. Thank you juga loh. Gimana perjalanannya? Macet, lancar, adem, panas? Adem karena kita naik mobil. Oh, adem. Oh iya. Tapi jauh lumayan Jauh sih. lumayan. Macet nggak? Macet. Tadi macet dikit-dikit sih. Di daerah sini udah mulai macet ya. Iya, tadi pas masuk di simpang apa tadi? Simpang Gotri. Simpang Gotri. Oke. Mudofar, akrab dipanggil dengan Ovar. Ovar. Jadi gue manggilnya Ovar aja nih ya, Far. Boleh. Far, lo ini bermusik berarti kan? Ya. Dan lagi terbaru ini mengeluarkan mini album yang terbaru. Iya, mini album. Oke, so fun fact buat sahabat bicara, jadi di sini Ovar merupakan musisi, seniman dan juga penyanyi ya. Iya. Pencipta lagu juga, lu bikin lagu juga sendiri ya kan? Iya. Dan Ovar ini uniknya mempromosikan karya lagunya dengan cara yang berbeda dari yang lain ya. Kalau yang lain mungkin door to door ke radio atau friend dengerin lagu gua friend kan. Lo berbeda. Ya. Lo gimana? Kalau gua pakai cara yang cukup nyentrik sih kalau bisa dibilang. Karena waktu itu kayak ada sempat pro kontra dari warga aplikasi tersebut. Oke. Ya, karena gue mempromosikan lagu gue via dating apps. Oke. Nah, di dating apps itu gue mencoba untuk kayak mempromosikan karya gue dengan cara kayak ya kan kalau di salah satu aplikasi dating apps itu ada yang kita dulu yang laki-laki atau siapapun bisa nge-grade duluan kan. Iya, nge-grade duluan. Nah, ini kebetulan cewek duluan yang nge-grade. Dan di bio profile gue itu tulisannya yang mau dengerin lagu gue swipe right. Oh, emang tujuan awal lo yang kali ini menggunakan dating apps itu emang niat nih gue pengen ngepromo gitu ya? Iya. Cuma kalau ada yang nyangkut, ya kenapa tidak? Oke, lanjut ke musik lagi. And then bio lo adalah kalau mau dengerin lagu gue swipe right gitu kan? Iya. Terus respon mereka? Ya terus ya macam-macam gitu sih, ada yang hai, mana lagunya, boleh dong kirim lagunya gitu-gitu. Dari kapan, Far? Kalau dating apps sendiri gue kan udah pernah main dating apps tuh dari 2020, 2021, cuman yang untuk kayak fokus ngepromoin ngepromo itu di 2023 Januari. Oh wow, termasuk ya beberapa bulan yang lalu ya? Iya, baru-baru ini. Mungkin baru ini sih ya ngedenger ya. Yang lain kan pasti promonya kayak ya radio atau ke acara-acara konvensional lainnya gitu kan untuk ngepromo. Tapi Far, lo ini berasal dari background keluarga yang bermusik juga kah? Atau lo nih baru menciptakan iseng nih gue pengen musik gitu? Sebenarnya kalau dibilang background juga nggak background banget itu ya. Soalnya sepupunya bokap punya anak. Nah itu anaknya terjun di musik. Karena beberapa kan kita dari keluarga yang kebetulan darah gue juga darah Ambon gitu kan. Manis Iya. Cuman gue nggak bisa bahasa Ambon nih. Oke. Cuman dari situ ada beberapa yang salah satu sepupu gue, berarti jatuh sepupu ya. Kita beda nenek doang. Itu masuk ke ajang pencarian bakat gitulah. Udah 7 kali. Ini gue kasih clue-nya udah 7 kali masuk, tapi yang ke-7 kalinya kalau nggak salah itu season 12 apa season 11 gitu. Nah dia juara satunya. Yang terbaru ini ya? Enggak, 2012 dia. Oh 2012. Gue masih SD waktu itu, dia udah umur 27, 25 kali. Oh gitu. Nah dia sepupu gue. Oh iya oke. Ya. Oke, jadi lo emang ada background musik ya, apalagi Ambon tuh memang banyak suara-suara yang keren ya. Iya, alhamdulillah sih. Tapi bokap, nyokap? Kalau bokap itu dia lebih ke apa ya? Dia ini budak korporat. Bukan budak korporat ya. Pekerja ya. Pekerja. Dan adik kakak ada? Adek
punya, kakak punya. Gue anak tengah. Oh, anak tengah, generasi sandwich kejepit ya. Iya. So, jadi adik kakak juga bermusik juga atau kayaknya emang gue aja nih? Kalau abang gue dia bermusik cuma ngedrum, tapi kadang gue jadi drummer cabutan gue gitu loh. Oke, berarti lo tuh nggak yang bener-bener single factor banget tuh, enggak ya? Tetap ada yang abang lo bisa main drum gitu. Karena kalau gue kan udah gue nggak ngerti nada, abang gue juga yang kayak gitar ada di rumah nggak pernah digonjreng gitu. Gue kalau single factor cuma secara promosi, terus nyebarin lagunya kemana. Cuman kalau misalnya udah di stage ya gue ada orang-orang yang bantuin juga. Salah satunya tuh siapa, Bang Gadon. Bang Gadon juga ada di studio ini sama bicara. Basis dia juga pernah bantuin gue. Oke. Dan Far, lo terjun ke dalam dunia musik ini fokusnya berarti baru-baru ini di 2020 gitu. Trigger yang akhirnya oh ya gue mau nih, akhirnya gue mau bikin lagu deh nih, gue pengen nyanyi deh nih. Trigger awalnya? Aduh, macem-macem sih triggernya. Kayak dulu kan kalau ditarik mundur lagi di 2016 atau 2015 sekitar masih SMP SMA, itu gue suka cover lagu di story Instagram aja. Terus kayak, tapi itu gue belum tahu nada, masih kayak nadanya di D, gue nyanyi di A, masih ngaco lah. Terus di 2018 gue salah satu sahabat gue, kebetulan kita satu SMA satu kelas, nongkrong sampai sekarang pun juga masih nongkrong bareng. Namanya Diva Chandra. Diva Chandra itu salah satu anaknya inilah selebriti juga di Indonesia. Cuman dia masuk ke dunia musik di 2018 dan gue diajakin untuk kayak waktu itu dia tur ke Tasik. Jadi ada 3 panggung di situ. Gue kayak ngeliatnya, wah seru ya jadi musik gini ya. Apa gue buat lagu ya? Soalnya kan basicnya tadi itu gue cuma nulis doang, nulis lirik. Enggak lirik malah. Sajak. Enggak, sajak, prosa. Prosa ya. Harus ada irama dan ujungnya terus sama gitu kan irama. Gue suka yang ada puisi. Ya, macam-macam kayak gitu. Itu di 2018. Terus gue mikir kayak, wah seru juga ya masuk dunia musik. Cuman waktu itu belum kepikiran sama sekali. Terus di 2019 gue pacaran sama salah satu pacar. Salah satu cewek yang ada di deket rumah gue juga, adik kelas sih. Ya, dan menjadi salah satu judul album atau lagu enggak ya? Bukan. Beda atau sama? Iya benar. Wow. Salah satu judulnya. Oke. Nah di situ dia tuh punya lagu tapi nggak dirilis. Tapi dia kayak salah satu orang yang ngasih motivasi gue untuk kayak, ayo dong buat aja nggak apa-apa. Terus ya udah, karena triggernya waktu itu lagi di daerah Cibubur itu lagi mati sinyal. Gue kira mati lampu. Enggak dong. Jadi provider lagi mati, nggak tahu itu kenapa. Ya udah tuh kita nggak bisa chatan tapi listrik nyala. Itu yang waktu kayak pernah juga deh gue alamin. 2019 itu waktu jam-jam. ya? Belum deh. Lanjut. Nah jadi waktu itu gue gabut mau ngapain, ya udahlah gue iseng aja buat lagu. Terus paginya itu aja jadi wisata masa lalu ini. Kalau kita mau skip, kalau mau lanjut ini kan tentang musik lo ya kan? Tentang musik. Cuman waktu itu kayak ya udah gue buat lagunya sampai begadang tuh karena gue gabut mau ngapain kan. Terus ya udah akhirnya paginya ketika gue udah menjauh dari Cibubur itu udah dapet sinyal. Gue kirim lagunya. Semalam aku begadang tapi aku buat lagu buat kamu. Terus dia kayak dan menjadilah itu salah satu lagu ya? Iya, salah satu lagu. Itu justru lagu pertama gue. Yang dinaikin di tahun 2020 tapi dinaikin 2020 di pertengahan menuju akhir udah di masa pandemi itu ya? Iya. Tapi untuk lagu pertama yang gue rilis bukan itu. Ya beda lagi. Yang pertama tuh yang mana? Hilang Diri. Hilang Diri. Oke. Itu di 2020 juga tapi 2020. Lu naikin ya? Awal. Jadi ternyata di 2018 justru udah suka-suka. Udah galau dari 2018 berarti, Far. Galau. Karena gak mungkin lu bikin puisi kalau gak galau. Itu pasti kayak matahariku, kopiku, senjaku. Enggak, gue selalu menghindari kopi. Tapi lebih ke teh aja gitu. Enggak ya? Enggak teh. Selain teh apa sih? Air putih. Oke. So jadi dari 2018 sudah mulai nulis dan mulai nge-publish ke platform music di 2020 udah mulai dinaikin lagu-lagu Far. Nah, dari situ aktif terus bikin lagu sampai di trilogi di 2021 ya, Elegi. Iya, trilogi Elegi itu. Terus habis itu di 2022 apa gebrakannya? 2022 itu gue waktu itu apa ya? Yang sebelah mata itu. Sebelah mata.
Jadi gebrakannya tuh karena gue bete aja gitu loh, karena waktu 2000 awal rilis, sebelum punya lagu deh, sebelum punya lagu tuh gue udah kayak dicap sama teman-teman gue, followers gue di Instagram juga kayak Ovar sad boy gitu. Oh ya, jadi sebelum ada yang menangis itu siapa namanya Jal, yang ada deh itu Fajar. yang sebelum Fajar ada Ovar sad boy ya. Ovar sad boy itu ngecap banget di gue gitu kan. Terus gue kayak, emang gue sesedih itu ya, perasaan kayak gue ngejalanin hidup kayak ya udah kalau gue galau-galau ini ya. Sampai akhirnya di 2022 itu ada momen yang bikin gue, udahlah gue kan Desember 2021 kan gue rilis yang trilogi Elegi. Agak gapnya tuh agak panjang tuh sampai ke Sebelah Mata ya. 2022 November. Kan sekitar 11 bulanan lah ya. Nah itu gue kayak ya udah nih gue apa ya namanya, boleh lah gue dibilang orang yang hobinya nulis tulisan galau gitu, cuman jangan sampai ngecap gue sad boy gitu. Okay. Terus kayaknya gue nggak se-sad itu, mungkin boy iya tapi sad enggak juga. Karena jadi hidup gue berwarna. Menulis lirik sedih bukan berarti kita sedih, emang lagi terinspirasi itu aja. Iya gitu. Kadang juga begitu. Pun lagu-lagu senang bukan berarti lagi senang berarti. Tapi di lagu apa di Playground di 2023 ini kalau gue dengar sekilas nada-nadanya dan judulnya juga memang terkait kayak lu lagi ngebangkitin diri lo gitu ya, bukan cerita di Playground mini album ini ya, lagi kayak mau semangat gitu ya, dari beatnya, dari liriknya. Ya semacam kayak gitu. Oke, jadi mulai reinkarnasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Iya. Menyambut hari baru, masa depan baru tentunya ya. Kayak ya udah ketika lu sedih ya jangan lupa untuk kayak hidup tuh berputar, lo nggak selamanya lu sedih. Kayak ya udah jalanin aja apa yang lu jalanin. Ya udah. Apa sih gue ngomong apa? Ya itu deh pokoknya. Par, berarti kan lo ini ngebikin lagu tuh termasuk yang independen gitu ya, atau ya, udah masuk ke album label gitu? Indie kan, maksudnya independen gitu ya. Cara buat, mungkin sahabat bicara di rumah juga ada yang kayak lo, mungkin dia suka nulis lirik lagu tapi dia nggak tahu harus bikin proses menulis musik itu kan bukan cuma lirik aja, ada instrumennya, nadanya, chord dan sebagainya. Prosesnya tuh gimana sih dalam menulis lagu? Kalau dalam proses menulis lagu itu kayak tiap songwriter tuh kayak beda-beda ya. Kalau versi lo urutannya lo gimana menulis lagu? Gue abstrak gitu, random aja. Kayak misalnya gue lagi di jalan motoran, kebetulan gue anaknya motoran banget kan. Terus kemana-mana naik motor, humming sendiri gitu. Wah ini bisa nih. Tapi kayak nadanya ngulang-ngulang gitu terus. Sampai rumah pun juga masih ingat nadanya, langsung di VN. Itu untuk gambaran nadanya seperti ini. Tapi kadang ada yang kayak gue lagi di jalan, tetap aja di motor paling sering. Lagi jalan terus tiba-tiba kayak nemu sepintas aja tuh kalimat-kalimat keren yang menurut gue keren ya. Kayak misalnya terus terang, jalan tidak akan terus terang. Itu kan kayak wah ini boleh nih dimasukin ke bank kalimat gue nih untuk gue masukin note. Jadi nggak harus kayak lo nge-stuck untuk nulis gitu enggak, karena kadang ada yang juga ngumpulin bank kalimatnya gitu loh. Kayak oh ini di sini, oh ini di sini, besok baru ketemu lagi, oh ini di sini, ntar bisa lo rangkai sendiri. Lo punya muse atau apa inspirasi lo nggak, lo dari mana gitu kalau lagi stuck? Apanya nih? Nulis lirik? Terinspirasi dari mana gitu kadang, atau cuma ya udah apa yang gue lihat, apa yang gue rasa, apa yang kayaknya ini bagus langsung lu tuang aja? Atau ada momentum tertentu gitu, ada momen-momen wah ini pengen gue buatin karya gitu. Momen-momen tertentu ya tadi Sebelah Mata. Karena kayak menurut gue wah ini cocok nih. Karena menurut gue kayak lagi relate aja ke beberapa lingkungan gue. Tapi kalau misalnya biasanya gue kalau menulis lirik ya tadi random aja gitu. Kadang kalau misalnya lagi mentok ya gue lagi dengerin lagu, terus kayak gue dengerin misalnya lagu Sheila on 7 atau The Rain gitu. Kok enak nih nadanya, oh lagunya liriknya juga bagus. Ya karena yang ingin ku tampar saja ini tuh ada lirik yang kau membuat diriku sengsara, waktu dan tenaga terbuang sia-sia. Ini
bisa dijadiin lagu sedih tapi lo milih buat lagu yang kayak ngebeat yang kayak gue marah gitu. Kalau gue denger ya, kayak lu kayak protes atas rasa yang lagi lo rasain. Iya gak sih? Iya betul. Itu gue protes sebenarnya. Iya kan. Sebetulnya kayak bisa sedih, tapi kayak di new album ini lo milih buat kayak Iya, kayak gitu benar-benar. Kayak gregetan gitu. Iya kan. Dan di tahun ini merchandise tuh tahun ini atau kemarin ya, Far? Merchandise. Tahun ini. Baru bulan kemarin. Iya, bulan kemarin kan. Di tahun ini 2023 lu juga naikin merchandise gitu. Merchandise juga desainnya Ingin ku tampar saja. Iya, itu lu bikin sendiri atau ada tim yang ngebikin? Waktu itu gue buat sayembara di Instagram. Jadi gue sering diskusi iseng-iseng aja ngajak interaksi temen gue gitu. Followers. Ada yang mau ini enggak jadi desainer untuk merchandise gue. Kebetulan ada beberapa teman masuk kayak nge-DM gue, terus gue bilang kayak oh boleh nih. Terus ada beberapa kan ngirim portofolionya kan. Terus gue kayak oke, thank you. Terus gue nemu yang satu kayak ini bagus. Oh gitu. Wow, dan itu akhirnya dibikin kaos. Ya. Sold berapa? Banyak ya tentunya, dan sistemnya pre-order ya. Wow, congratulations. Semoga kalau ada pre-order selanjutnya Vira dapet ya. Nanti bisa kita komunikasikan lagi. Manggung-manggung udah banyak. Ke mana saja terakhir? Terakhir itu sebelum bulan Maret. Sebelum Maret tuh apa sih? Februari. Oh, pas Maret berarti. Tanggal 11 Maret waktu itu di kafe. Event kolektif gitu sih, acara kolektif dekat rumah. Lu inget gak manggung pertama lu di mana, Far? Ingat. Di mana? Manggung online apa offline ya? Offline dulu. Offline, panggung pertama gue itu di kafe temen gue. Gue jadi grand opening. Terus nama kafenya Ultimo Cafe, tapi sekarang lagi vakum mereka. Di daerah mana waktu itu? Cilengsi, memang berarti aktif di Jawa Barat ya, Far? Coba bisa di kafe-kafe di Jakarta Selatan biar Mudofar ini mampir-mampir ke kafe-kafe dan selanjutnya gue bisa dengerin ya, Far. Boleh, Depok juga saya sikat pokoknya ya. Far, inspirasi musik musisi lo dari tanah air dulu. Band atau solois? Apapun ya. Salon Seven sama The Rain. Tuh kayak makanya gue tuh kayak pengen nyeletuk karena rada-rada mirip-mirip, tapi kayak Salon Seven lo berarti ya sih karena emang mirip-mirip. Terus kalau luar? Kalau luar baru-baru ini gue denger Crash Adam. Itu beat lebih upbeat gitu loh, enak dengernya. Makanya ini tuh si lagu di album lo yang Playground itu kayak mirip sama The Rain, karena The Rain kayak marah tapi dia sedih, tapi kayak dia protes juga kan. Oke. Jadi inspired tapi akhirnya lo dengan lu lumur dengan karya lo gitu ya, Far ya. Dan juga selanjutnya nih sahabat bicara, Vira mau bacain artikel mengenai siapa milenial dan Gen Z di Jakarta. Pak Ganjar bicara soal proses kreatif, karena kali-kali ini ya nih sahabat bicara, di mana Gen Z alias kita anak muda dituntut untuk kreatif dalam hal apapun, termasuk kali ini narasumber kita Mudofar juga dia mempunyai karya yang udah kreatif dan dipromosikannya dengan cara yang kreatif juga. Tepatnya di Jakarta, Pak Ganjar di pos blok Kecamatan Sawah Besar Jakarta menjadi pembicara dalam acara Hangout with Gen Z dan Millennials Influencer. Di sana ada selebgram, ada tiktokers, dan juga dengan mengangkat tema fashion influenced by trend. Di hadapan 400 anak muda yang hadir, Pak Ganjar menyampaikan proses kreatif dapat tercipta dari berbagai situasi yang ada. Dan di sana juga Pak Ganjar menunjukkan langsung bagaimana proses kreatif tersebut kepada anak muda. Pak Ganjar menggambarkan seni one line art atau seni satu garis yang terinspirasi dari seorang seniman one line art yang hadir dalam acara tersebut. Dan lebih lanjut, Pak Ganjar juga menggambar simbol hati dengan mengibaratkan simbol tersebut adalah garis kecil yang harus membentuk gambar hati yang besar, layaknya cinta yang terus-menerus menggunung. Bicara tentang cinta, perasaan itu bisa diluapkan dalam perasaan apapun ya, Far ya. Salah satunya karya musik lu, Far. Ya, betul sekali. Far, boleh dong. Tadi kalau kita udah ngebacain, kita sudah mendengarkan, membahas mengenai single dan new mini album terbaru lo di 2023 dengan judulnya yang adalah Ingin Ku Tampar Saja. Boleh didengerin dong ya, Far ya. Boleh, ya. boleh. Rijal, aman?
sudah kulakukan semua untuk membuktikan padamu bahwa hanya diriku yang bisa membuat dirimu bahagia selalu. Sirna semua yang telah kuimpikan, tak ada lagi yang bisa tuh kulakukan. Kau tinggalkan aku di sini tanpa kepastian. Kau membuat diriku sengsara, waktu dan tenaga terbuang sia-sia. Tetaplah bukan aku yang jadi juaranya. Kau buat aku geram, ingin ku tampar saja. Wow, oh. Yah, itu dia Ingin Ku Tampar Saja karya Mudofar ya, kebelibet ya soal bicara Vira. Itu dia tadi yang dinyanyikan sama Mudofar dengan judul Ingin Ku Tampar Saja, salah satu lagu yang rilis di mini album tahun ini. Ya, tahun ini akan ada apa aja? Akan ada apa lagi? Apalagi ya? Apalagi? Mungkin yang paling deket adalah di salah satu track di mini album tersebut, ada yang untuk Kekasih Barumu. Itu gue buat versi featuringnya sama salah satu junior gue di kampus sih. Dia kebetulan suka nge-rap gitu. Jadi gue seneng aja ngajak temen buat berkarya gitu. Oke. Berarti ada untuk Kekasih Barumu dan juga Ingin Ku Tampar Saja dari mini album ini. Far, goals lu di tahun ini, atau goals lu dari apa di path karir bermusik lo ini apa? Gue gak muluk-muluk ya. Goals gue cuman semakin luas pendengar gue, mau itu di Pulau Jawa bahkan seluruh Indonesia. Itu gue pengen semua orang denger lagu gue, semakin banyak orang yang pengen menampar gebetan yang tiba-tiba ghosting. Wah, ya, setuju. Mari kita tampar bersama-sama sahabat bicara. Dan itu dia, dan konser-konser musik di Indonesia kan banyak nih yang akan dilangsungkan tahun ini. Di luar itu akan ada Coldplay tentunya di bulan November, terus ada juga Taylor Swift gitu kan. Bukan Taylor Swift, maaf ya, maksud Vira Nicole. Banyak Nicole yang mau denger Taylor Swift maksud gue di Indonesia, tapi belum kesampaian ya. Mbak Taylor tolong kesini. Ayo Swift, sini Swift. Kalau sendiri pengen banget dengerin konser siapa? Mau datang ke konser siapa? Selain Shalom Seven ya. Gue tipikal orang yang agak males gitu loh nonton konser. Ya. Tapi kemarin tuh Coldplay gue pengen banget. Dapat? Gak, 2 kali gue war gak dapet. Semoga abis ini ada ada open war tiket part kedua day 2, semoga. Katanya ada isu-isu mau 2 hari gitu kan. Semoga ya. Tapi ini loh, dari kan akan ada Argentina lawan Indonesia. Itu tiketnya katanya bisa terusan sampai buat nonton ke Coldplay kalau lu beli tiket Argentina sama Indonesia. Iya kah? Iya. Lu belum tahu? Belum tahu. Tapi syaratnya ada. Apa tuh? Dari pertandingan Indonesia versus Argentina, lu jangan keluar GBK buat nonton Coldplay. Bercanda. Bagus ya, Vira, boleh dicoba. Far, bagiin dong tips lu buat sobat-sobat bicara di luar sana yang juga pengen punya ide kreatif, punya lagu juga misalkan, ataupun karya lainnya yang mau dipromosiin, caranya kreatif gimana? Cara bisa yang bisa lu bagikan ke teman-teman sahabat bicara, silahkan. Oke, sahabat bicara. Keren banget gue ya. Tips sekaligus harapan lo deh tentang dunia musik. Ya, tips dulu ya untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia musik, jangan pernah ragu. Maksudnya kayak kemarin tuh teman gue juga ada yang nanya-nanya, ini enak gak. Semakin lu bertanya-tanya dan semakin lu nanya pendapat seseorang, lu bakal tetap stay di situ karena kepala orang kan beda-beda ya. Jadi kayak ya udah, apa yang lu yakinin lu jalanin. Jangan pernah ngerasa gue kalau misalnya sendiri gue nggak bisa nih, gue harus masuk label. Gue nggak label, gue bisa survive sendiri ya, walaupun nanti gue belum tahu hasilnya seperti apa ya. Semoga berharap ada promotor event gede yang undang gue gitu. Amin. Cuman ya mulai dulu aja, karena kita nggak bakal pernah tahu rezeki kita itu datang dari mana. Yang penting jangan patah semangat, itu sih. Harapan gue untuk dunia musik di Indonesia. Dan juga karya-karya lo. Ya tadi harapan gue untuk
dunia musik di Indonesia semoga musiknya lebih maju, dan lebih banyak lagi pendengar musik, walaupun pendengar dan pencinta musik yang memang mungkin dia ditakdirkan untuk tidak berkarya di dalam dunia musik lebih menghargai kami sebagai pekerja seni, sebagai orang yang menciptakan karya, lebih menghargai, lebih tahu cara menghargai para musisi dan seniman-seniman tidak tanpa terkecuali ya. Dan semoga bisa lebih jaya lagi lah musik di Indonesia. Jaya aja gitu ya. Dan itu dia sahabat bicara, pembicaraan kita dengan Ovar. Yes. Dan kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan merchandise, tapi ini merchandise-nya bukan merchandise Ovar ya, merchandise sahabat bicara juga punya merchandise nih. Ada seperti mug, tumbler, kemeja dan juga topi. Dapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mengikuti info terbaru mengenai podcast sahabat bicara, ikuti di Instagram @sahabatganjar2024, di Twitter, di Facebook, dan jangan lupa nyalakan lonceng channel YouTube ini. Itu dia. Ovar, thank you so much. Kita udah ngebahas banyak dari album lo yang dan single-single lagu-lagu lo mengenai hilang diri, bertukar peran, empati, Andin, Ruaya bukan buaya, Ruaya. Dan juga Elegi, Sebelah Mata, sampai terbaru ini Ingin Ku Tampar Saja. Playground nama mini album. Oh iya, mini albumnya Playground. Tapi yang favorit gue Ingin Ku Tampar Saja itu kayak protes, saya marah gitu ya. So semoga yang terbaik terus buat lo dan project-project lo. Amin. Semoga musik dan karir lo melejit terus, Far. See you on top kayaknya ya. Amin. Itu dia. Sahabat bicara harus Vira akhiri nampaknya. Vira pamit undur diri dan narasumber Ovar pamit undur diri. Sia. Oh, foto dulu.